Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah Jumat semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Suatu ketika salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat Rasulullah ini beliau adalah termasuk maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bernama Thauban. Suatu ketika dia matur atau dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali." Sungguh engkau lebih aku cintai dibanding keluargaku dan juga hartaku. Wa inni la adzkuruk, dan sesungguhnya aku senantiasa mengingat dirimu ya Rasulullah. Fama asbiru hatta aji'a fa'anzuru ilaik, maka aku tidak dapat bersabar ketika berpisah denganmu sampai aku datang kepadamu dan aku melihat engkau. Fa'araftu annaka idza dakhaltal jannata, aku tahu bahwasanya engkau jika kelak masuk surga di akhirat nanti, rufi'ta ma'an nabiyyin wa idza dakhaltuha la araka. Ketika engkau masuk ke dalam surga Allah, maka derajatmu diangkat bersama dengan para nabi. Sementara apabila aku masuk ke dalam surga, maka aku tidak dapat bertemu dan tidak dapat menatapmu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini adalah sebuah ungkapan yang luar biasa, berangkat dari kecintaan Thauban yang luar biasa kepada hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Thauban ini memiliki kekhawatiran kelak di akhirat nanti dia tidak lagi bisa bertemu dengan Rasulullah karena Rasulullah masuk ke dalam surga yang derajatnya sangat tinggi. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Kemudian Rasulullah membacakan ayat ini di hadapan Thauban radhiyallahu anhu. Ayat ini menjelaskan bahwa barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan dengan sabdanya, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang adalah bersama orang yang ia cintai. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ungkapan kecintaan Thauban ini seharusnya menjadi cermin, parameter kita bagaimana sesungguhnya kecintaan kita kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang psikolog sosial dari barat yang bernama Herbert Kellman, dia menjelaskan terdapat 3 macam tingkatan dalam hal pengaruh seseorang kepada orang lain. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan yang paling rendah adalah ketundukan. Ia menjelaskan bahwa tingkatan ketundukan ini adalah ketika seseorang dipengaruhi orang lain adalah karena dia khawatir kehilangan sesuatu yang menguntungkan dia, atau boleh jadi dia takut rugi. Ini adalah bentuk pengaruh yang paling mendasar dan paling rendah. Kemudian tingkatan yang kedua adalah yang disebut oleh Herbert Kellman dengan internalisasi, yaitu orang lain mengikuti karena ia yakin bahwa yang ia ikuti adalah benar. Misalnya seorang pasien yang berobat kepada seorang dokter, lalu kemudian diberikan resep, dan kemudian resep tersebut ditebus obatnya, dan dia percaya karena pasien tersebut yakin bahwa dokter itu memiliki kapasitas dalam hal pengobatan. Seorang siswa misalnya mengerjakan tugas dari gurunya karena dia yakin bahwa gurunya mengantar kepada kebaikan dan untuk kesuksesan masa depan. Ini adalah tingkatan yang kedua, yaitu internalisasi. Sementara tingkatan yang ketiga disebut dengan identifikasi, di mana seseorang meneladani orang lain dengan membentuk identitas dirinya dengan menisbahkannya kepada orang yang ia teladani. Kita ambil contoh misalnya, jika ada seorang siswa atau mahasiswa yang sangat mengidolakan dosennya, yang mengidolakan gurunya, maka boleh jadi setiap tindak tanduknya akan dia ikuti, mulai dari gaya berpakaian dan lain sebagainya. Atau kita ambil contoh yang lain, misalnya pada zaman sekarang di mana banyak anak-anak muda atau generasi muda yang sangat mengidolakan artis-artis Korea, maka ketika dia sampai pada tahap identifikasi, maka dia berusaha untuk meniru mulai dari gaya berpakaian, gaya rambut, dan lain sebagainya. Bagaimana identifikasi ini bisa terjadi, atau level yang paling tinggi ini bisa terjadi? Maka jawabannya adalah karena cinta. Bahkan cinta dapat membentuk perilaku kita. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketika kita ingin betul-betul identifikasi, maka yang harus kita tingkatkan adalah memperkuat kecintaan kita kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kecintaan kita menguat, maka otomatis kita akan berusaha dan selalu berusaha untuk meneladani apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.